Waduh, rame. Mana teman-teman? Apa kabar? Dijelaskan Bang, kedatangan hari ini apa sih Bang? Hari ini menghadiri panggilan polisi. Ya. Pelapor, saksi pelapor. Ya. Jadi kami datang, advokat public defender datang memenuhi panggilan polisi. Ya. Untuk Roy Suryo CS. Ya. Kemudian hari ini kita akan berikan beberapa bukti ya, nanti setelah pemeriksaan baru kita bicara lagi apa aja, seperti apa. Pokoknya yang saya sampaikan adalah ini yang paling penting ya, bahwa ada perilaku yang tidak biasa yang dilakukan oleh orang yang seperti biasanya yang tidak biasa. Artinya ini perilaku-perilaku yang tidak biasa nih, di masyarakat kita, bahwa pencemaran, hujatan, dan yang paling penting ini ada unsur ya mengungkap data pribadi orang. Ya, nah, ini nanti lebih lanjut kami akan menyampaikan kepada penyidik bahwa ini perilaku ini apakah diperkenankan oleh aturan dan perundangan. Ya. Jadi ada perilaku yang tidak biasa, yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang biasa, yang tidak seperti biasanya. Ya, perilaku ini. Sehingga ini perlu betul-betul kita untuk memberikan edukasi pembelajaran terhadap masyarakat Indonesia bahwa demokrasi hukum di Republik ini tidak boleh terkebiri dengan hal-hal yang perilaku yang tidak biasa-biasa saja. Oke? Bawa bukti apa aja Pak dalam pemeriksaan? Nanti kita lihat apakah ini terima buktinya, ya. Kita akan sampaikan nanti setelah kami lakukan kunjungan kepada penyidik ya. Silakan Pak Ketum. Oke, jadi public defender ya. sebagai warga negara yang baik, kita datang dipanggil dengan baik, memberikan keterangan. Ini semua keterangan kita akan berikan yang terbaik. Kita akan buktikan bahwa apa yang kita beri adalah benar dan tepat. Dan saya yakin bahwa proses hukum tidak akan bermain-main, semua akan berjalan dengan baik. Tolong kawali, kita sama-sama kawali apa yang kita laporkan, semua akan berjalan dengan baik. Kita yakin itu, karena semuanya sudah disetting begitu rapi sehingga hari ini hari yang terbaik untuk kita buktikan secara hukum. Terima kasih. Masalah apa aja sih Pak? Kalau yang Oke, karena saya yang melaporkan, ya, mewakili organisasi saya, ya. Yang jelas yang advokat public defender, yang jelas yang kami laporkan ini adalah delik umum atau biasanya umumnya disebut delik murni, ya. Yang mana, ya kan? Apabila terjadi suatu peristiwa pidana, maka bukan korban, dia boleh melaporkan. Contoh pembunuhan. Ya, kalau pembunuhan kan kalau kalian lihat di depan situ ada pembunuhan kan kalian boleh laporkan, betul tidak? Ya, jadi itu deliknya. Jadi jelas ini perlu teman-teman pahamin bahwa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu adalah delik aduannya. Yang kami laporkan adalah delik murninya. Ya. Pasal yang kami terapkan di sini adalah pasal 160, penghasutan. Itu jelas ya. Oke, kenapa kami duga ada penghasutan? Karena si RS itu seolah-olah meyakinkan masyarakat bahwa itu adalah produk palsu. Itu intinya. Ya kan? Itu intinya. Ya, yang kemudian kami jongtokan lagi kepada pasal 28 ayat 2, mempublikasi melalui media. Oke, media online. Ya, YouTube ataupun yang lain-lain, ya. Kemudian nanti kami lihat dalam pemeriksaan, pastinya kami akan menambahkan pasalnya, ya. Nah, tapi pasal itu kami belum bisa sampaikan sekarang, ya. Kami belum bisa sampaikan karena nanti pada saat pemeriksaan aja. Nah, pada saat pemeriksaan kita akan lihat memang apabila ada terkait terhadap unsur yang nanti kami mau nambahkan pasalnya, maka kami akan tambahkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Intinya bahwa pasal yang kita terapkan adalah pasal-pasal yang memang delik murni, ya.
absolute offenses, ya, absolute offenses. Jadi berbeda antara kuasa hukum Pak Jokowi dengan kami, advokat public defender, kita menerapkan pasal yang pastinya absolute offenses. Ya, itu untuk penambahan pasalnya, itu bocorannya ya. Tapi nanti kita akan sampaikan setelah perkembangan pemeriksaan. Pak, Ya, ada lagi? tapi dalam laporan ini apakah sudah sowan ke pihak atau ke Pak Jokowi sendiri Pak terkait laporan ini? Ini pertanyaan bagus, nanti yang jawab ketua umum tuh. Nah, Berarti itu rencananya tuh Pak, biasanya. Berarti memang. rencananya Nah, kapan, seperti apa Pak? tuh? bertemu Pak Jokowi. Kita akan berkunjung pada korban. Kita akan langsung Agak keras, ke Solo. Hmm. Ya, Setelah sabar, pemeriksaan. sabar berarti semua kita akan berikan informasi yang tepat. Hari ini itu aja ya. Dalam waktu Pertemuan Bukan dari Iya, ini Pak. pertemuan Bukan sama hari ini, Jokowi, bukan Pak hari Jokowi ini. aja. Nanti Pak Ketum kita akan mengatur waktunya. Pastinya kita akan atur Atur waktunya. Yang karena pastinya gini, sudah lakukan komunikasi. ya, komunikasi sudah terjalin, cuman kita atur waktunya karena kan LBH itu ya, kalau LBH ataupun ada sesuatu yang sifatnya kasusnya itu adalah absolute offenses, maka memang wajib setiap setiap penegak hukum itu wajib berkunjung kepada korban, tidak harus kuasa hukumnya. Ya, ada lagi yang perlu ditanyakan? Ada berapa item bukti yang akan mau diserahkan, Pak? Kemarin sekitar 16, nanti kita lihat ya 16, apa yang 16 itu ya, berapa banyak yang diterima. 16 terus ada 9 video Ya. yang kami anggap itu masuk dalam tindak delik murni ya, atau absolute offense ya. Kalau ada tadi disebutkan kan tidak biasa-biasa saja. Ya. Nah, memang dampaknya apa Bang? Buat mungkin di sini melihat masyarakat, mungkin dari Peradi Bersatu sendiri dan mungkin dari kawan-kawan advokat. Nah, ini menarik. Ini saya suka nih pertanyaan ini. Nah, jadi gini, pertanyaannya masuk semua nih. Jadi kenapa ada apa sih dampaknya? Nah, dampaknya adalah hari ini saya menjadi ragu sebagai warga negara Republik Indonesia terhadap keaslian ijazah Jokowi. Hari ini saya menjadi ragu. Kawan-kawan yang berdiri di sini, teman-teman advokat public defender merasa ragu. Tapi kami yakin betul 90% proses yang terjadi di TPU, laporan TPUA di Mabes Polri, dan kami yakin betul bahwa ijazah itu asli. Kenapa? Karena kami lihat dan kami telaah juga beberapa hari ini. Nah, itulah dampak yang kami terima, bahwa ada ketidakjelasan sehingga ketertarikan seseorang atau aparat penegak hukum untuk melihat apakah ini benar apa enggak. Seperti itu teman-teman. Di sini teman-teman ada yang 100% yakin ijazahnya Pak Jokowi asli nggak? Nggak, asli dulu. Asli dulu. Ada yang 100% dari dampak ini menjadi bertanya-tanya kan? Nah, ini pertanyaan ini adalah pertanyaan ini yang membuat kami, ini adalah perilaku yang tidak biasa. Kalau itu asli dan itu sudah dinyatakan oleh lab sampai kemanapun di laboratorium, uji kertas dan lain sebagainya serta foto dan lain sebagainya, bahwa itu asli, saya yakin kok pihak pembenci Jokowi atau orang-orang yang memang menaruh kebencian terhadap Bapak Joko Widodo, ya, yang memang betul-betul saya anggap perilaku tidak biasa yang biadab ya, bisa dikutip gitu, bahwa ini perilaku yang biadab, bahwa ketika kemudian Pak Jokowi tidak memiliki kebaikan, ingatlah dia pernah memimpin 10 tahun ya, 10 tahun, dan itu tidak terjadi gejolak apa-apa, dan perkembangan 11-5% yang saya lihat dari beberapa media juga ada kan perkembangan, masih inflasi tidak mampu menekan dan lain sebagainya, dan membayar utang. Ini harusnya kita hargai. Walaupun demikian, Pak Joko Widodo itu mantan presiden, ya, presiden ke-7 loh, ya. Kenapa presiden ke-6, presiden ke-5, presiden ke-4, kok nggak masalah ya? Kok nggak ada perilaku yang tidak biasa terhadap mereka ya? Ada apa ya di Republik ini? Ada yang sedang tidak baik-baik saja, atau ada orang yang memang menanam dendam atau kebencian secara personal sehingga mengembangkan perpecahan di antara masyarakat kita. Udahlah, marilah kita bangun Republik ini bersama-sama dengan baik, santun dan penuh tanggung jawab yang baik. Saya rasa pemerintahan Prabowo Gibran
kita lihat ke depannya banyak sekali program-program unggulan yang itulah yang harusnya kita protes ketika kemudian program-program itu betul-betul tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan ada lagi? Bang Fedi dari tim Jokowi, kalau dari dialog audiensi dengan teman-teman tim hukum dari RS sendiri ada nggak Bang? Maksudnya kan pasti ada komunikasi dulu dong. Belum. Ini kan Itu masih tahap ini awal. tahap awal ya. Tahap awal saya minta Kan kita Ya, pelapor, betul. ngapain kita kutuk-kutuk datang ke PH daripada RS? korban harusnya. Kita Harusnya kan korban. pelapor. Harusnya korban. Ya kan? Dan kita sudah menyerahkan kepada negara. Jadi polisi itu mewakili kepentingan kita, kepentingan pelapor. Jadi sebenarnya nggak usah kita, nanti polisi ketika memanggil ya pengacara mereka lah, RS itulah nanti datang ke sini. Ya kan, untuk memberikan misalnya surat penundaan atau apapun itu ya itulah kepentingannya pengacara ya dalam mewakili kliennya. Itu. Tapi kami pastikan laporan ini akan lebih cepat dari Polda Metro Jaya. Saya pastikan itu. Dan satu lagi ya, saya mau kasih tahu teman-teman, implikasinya ini besar sekali. Kenapa? Satu, keluarga saya yang tadi yang mau kuliah di UGM jadi ragu. Jadi nggak usah lah, nanti palsu pula ijazahnya. Ya, terus yang kedua, kalau terus diyakinkan masyarakat, ya, ini perlu dicamkan ini ya, diyakinkan masyarakat bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu oleh RS dan kawan-kawan. Besok-besok udah yang lamar jadi presiden SMA pun udah bisa, kan gitu kan? Kalau mereka faktakan terus seolah-olah ini palsu, masyarakat semua yakin. Kalau gitu nggak usah ada yang kuliah lagi. Kalian teman-teman nggak usah kuliah, SMA pun bisa jadi presiden besok-besok. Nah, itu implikasinya besar sekali, ya besar sekali implikasinya. Itu demikian dari saya. Ada tambahan? Kalau Pak Jokowi sendiri berani bawa ijazahnya ke Polri, itu berarti yo yakin 1000%. Tidak mungkin itu palsu barang dibawa ke sini. Kalau barang palsu dibawa, bunuh diri namanya. Kalau pelapor bunuh diri. ya. Itu saja. Ya. Terima kasih. Nah, jadi ini dampaknya ya teman-teman. Ada lagi? Dampaknya Oke, masuk dulu aja Bang. Ada lagi? Kita masuk dulu ya. Ada Kita lagi masuk ya? dulu. Oke. Nanti habis masuk baru kita Habis kita bicara.